Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, a'azani Allah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya. Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim masih dalam bab niat. Dan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya niat ini begitu penting, niat ini begitu besar kedudukannya, karena sesungguhnya semua amalan itu bergantung dengan niatnya. Dengan niat sebuah amalan akan menjadi besar, dengan niat pula sebuah amalan itu akan mengecil, bahkan menghilang pahalanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya di antara fungsi dari niat itu adalah, yang pertama kita sebutkan ada 3 fungsi dari niat. Yang pertama adalah membedakan antara sesuatu yang ibadah dengan sesuatu yang bukan ibadah. Dengan niat akan terbedakan apakah itu menjadi ibadah atau bukan ibadah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, untuk contoh hal ini adalah seperti contohnya seseorang yang dia mandi dengan mandi biasa. Seseorang yang dia mandi dengan meratakan air ke seluruh tubuhnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang dia dalam kondisi berhadas besar, apakah disebabkan karena ia seorang wanita yang baru saja selesai dari haid dan nifasnya, atau seseorang yang dalam kondisi junubnya, dan seterusnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka apabila dalam kondisi dia berhadas besar, lantas dia meratakan air ke seluruh tubuhnya, ketahuilah dengan niat ini akan terbedakan apakah ini akan menjadi mandi biasa ataukah ini akan menjadi mandi yang mengangkat hadas besarnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, apabila seseorang yang dia dalam kondisi berhadas besar, lalu dia mandi dengan meratakan air ke seluruh tubuhnya, bahkan dia menggunakan wewangian seperti sabun mandi, begitu juga mungkin sampo, bahkan luluran barangkali bagi wanita, bahkan berkali-kali seluruh anggota tubuhnya diratakan dengan air,
air itu merata ke seluruh anggota tubuhnya berkali-kali. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, dalam kondisi junubnya, ketika dia tidak meniatkan mandi yang begitu sempurna ini, yang begitu sempurna maksudnya dari sisi bukan hanya air saja yang rata ke seluruh tubuhnya, bahkan pewangi-pewangi ya semisal sabun, sampo, luluran ya itu sampai ke seluruh tubuhnya, ketahuilah itu tak akan bisa mengangkat hadas besarnya jika tanpa diniatkan untuk mengangkat hadas besar. Seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun mungkin menghabiskan ya bergalon-galon air, namun para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang dia junub atau dia memiliki hadas besar yang lainnya dengan sebab yang lainnya, lalu dia mandi hanya dengan beberapa gayung ya, beberapa gayung air. Kita katakan dia mandi dengan 5 gayung air untuk meratakan air itu ke seluruh tubuhnya, karena ketika itu mungkin sulit baginya memang air. Dengan 5 gayung tersebut dia berniat untuk mengangkat hadas besarnya, hanya sekedar meratakan air itu ke seluruh tubuhnya. Ketahuilah para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dengan air yang begitu hemat seperti ini dan disertai dengan niat, ketahuilah mandinya tersebut itu mengangkat hadas besarnya. Inilah fungsi dari niat yang pertama, yaitu membedakan antara ibadah dengan adah, yaitu kebiasaan. Sesuatu itu akan menjadi ibadah tatkala diniatkan dengan niat ibadah, namun sesuatu itu akan menjadi hal yang biasa, tak terhitung ibadah ya, ketika tidak diniatkan untuk ibadah. Dengan niat maka akan terbedakan ya antara ibadah dengan kebiasaan manusia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, begitu juga ketika ya seseorang yang barangkali dia makan karena lapar, baru saja terbangun dari tidurnya, lalu dia makan. Ketika itu dia makan sekitar 1 jam sebelum masuknya waktu subuh, dia makan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, apabila orang tersebut dia makan hanya sekedar untuk menghilangkan lapar, karena dia memang terasa lapar, ketahuilah sesungguhnya pada zat makanan tersebut atau pada tindakan makannya, kita ulangi, pada tindakan makannya tersebut ya, maka dengan niat hanya sekedar melepaskan laparnya saja, bisa jadi makannya tersebut tidak bernilai ibadah bagi dirinya. Bila tanpa niat. Berbeda halnya apabila seseorang yang dia makan sebelum waktu masuk subuh, sebelum masuk waktu subuh dia makan, tapi niatnya adalah untuk berpuasa esok hari, maka makan tersebut ya terhitung makan yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut ya itu adalah makan sahur, demikian. Juga sama, demikian pula ketika seseorang mendengarkan adzan maghrib, ya, lalu dia terasa haus, lalu dia minum, atau dia hendak minum di waktu terdengarnya adzan maghrib, atau sekedar dia makan begitu, maka ini bisa jadi tak bernilai pahala bagi dirinya, karena tanpa niat untuk ibadah. Berbeda halnya ketika seseorang begitu mendengarkan, ya, adzan maghrib atau ketika masuknya waktu maghrib, maka dia menyengaja makan untuk membatalkan ya puasanya, yang disebut dengan iftar, ya, berbuka puasa.
maka itu bernilai pahala bagi dirinya, padahal tindakannya sama. Ketahuilah dengan ibadah, dengan niat, maka akan terbedakan sesuatu itu ya antara ibadah dengan kebiasaan manusia. Ya, demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dan seterusnya ya. Nah, ini menunjukkan ya begitu besarnya fungsi niat ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan sebutkan fungsi dari niat berikutnya adalah untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Dengan niatlah akan terbedakan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Contohnya ya. Contohnya adalah kita katakan seperti seseorang yang dia sholat 4 rakaat. Sholat 4 rakaat di waktu, atau kita katakan sholat 2 rakaat di waktu masuknya zuhur, lalu dia sholat 2 rakaat. Atau kita katakan dia melakukan sholat 4 rakaat, baik ya, 2 rakaat atau 4 rakaat kita katakan ya. Baik, kita pilih yang 4 rakaat, tadi kita sudah sebutkan 4 rakaat. Seseorang dia melakukan sholat 4 rakaat setelah ya, setelah setengah jam dari dia melakukan setelah masuknya waktu zuhur. Dia sholat ya 4 rakaat setelah masuknya waktu zuhur ya sekitar setengah jam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, setelah dia melakukan sholat 4 rakaat, kemudian dia kembali melakukan sholat 4 rakaat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, siapakah yang mengetahui apa sholat yang pertama kemudian apa sholat kedua? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang mengetahui ya kecuali dengan indikasi-indikasinya, ada indikatornya. Tapi Allah yang mengetahui apa yang dalam hati seorang hamba, maka dia tahu. Karena dengan niat hamba tersebut, ya Allah mengetahui. Ya. Allah Maha tahu apa yang dilakukan hamba tersebut. Ternyata hamba tersebut dia melakukan sholat zuhur 4 rakaat itu yang pertama. Padahal dia melakukan sholat zuhur sebelumnya bersama dengan imam, lalu dia melakukan sholat zuhur kembali bersama dengan melakukan sholat zuhur 4 rakaat setelah itu, setengah jam setelah itu. Kemudian melakukan lagi sholat 4 rakaat setelah itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ternyata ya, sholat zuhur yang bersama dengan imam itulah sholat zuhur yang ketika itu adalah adaan. Sholat zuhur untuk waktu zuhur yang di hari itu. Adapun zuhur yang berikutnya adalah 4 rakaat zuhur untuk qadaan, yaitu mengqadha sholat zuhur yang terlewatkan. Dan 4 rakaat berikutnya adalah sholat asar untuk ya qadaan, mengqadha sholat asar yang terluputkan waktu sebelumnya. Demikian. Maka dengan niat ya ini akan terbedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain ya. Antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Baik ya. Bisa juga contoh hal ini ya untuk seperti contohnya ya salat dengan zakat. Ini butuh ibadah masing-masing. Jangan ketika melakukan salat ya dia berniat ketika itu niat zakat.
Atau ketika dia zakat, ketika itu dia niat sholat. Ketika dia melakukan zakat, dia niatnya adalah sholat. Ketika dia berpuasa, dia niatnya sebelumnya adalah untuk haji. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka seperti ini masing-masing ibadah, ya. Ini butuh kepada niat. Jadi niat itu membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Fungsi yang ketiga para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah adalah ibadah dengan niat itu akan terbedakan, ya, akan membedakan ibadah yang sama yang hukumnya adalah wajib dengan sunatnya, ya. Dengan ibadah dengan niat maka akan terbedakan, ya, antara, ya, zat ibadah yang sama namun untuk hukumnya, ya, antara yang wajib dengan yang sunat dengan niatlah akan terbedakan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ketahui ketika masuknya waktu subuh, kita dianjurkan untuk sholat 2 rakaat. Dan setelah itu kita melakukan sholat 2 rakaat pula setelahnya. Apa yang membedakan, ya? Setelah masuk waktu subuh, itu sholat 2 rakaat, yaitu sholat rakaat al-fajri, 2 rakaat fajar. Kemudian setelah itu melakukan sholat 2 rakaat subuh. Apa yang membedakan? Niatnya. Bukankah seseorang itu boleh, ya, begitu selesai adzan atau masuk waktu subuh lantas dia melakukan salat subuh 2 rakaat langsung, salat wajibnya. Kita katakan boleh, demikian, ya, boleh. Walaupun kita katakan sayang dia terluputkan dari 2 rakaat yang begitu besar pahalanya, karena Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar maksudnya sebelum subuh itu maksudnya sebelum salat subuh, ya. Setelah masuknya waktu salat subuh, sebelum melakukan salat subuh, 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dengan niatlah maka akan terbedakan antara ibadah yang wajib dengan yang sunat dalam ibadah yang sama. Demikian, ya. Salat, ya, itu ada yang wajib, ada yang sunnat. Puasa ada yang wajib, ada yang sunnat. Sedekah ada yang wajib, ada yang sunnat. Haji ada yang wajib, ada yang sunnat. Umrah menurut satu pendapat ada yang wajib, ada yang mengatakan sunnat. Maksudnya yang pertama itu wajib, setelahnya adalah sunnat. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang membedakan hal tersebut adalah niat. Niat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun kita katakan untuk haji dan umrah, ya, untuk haji yang pertama dengan umrah yang pertama, maka ini tidak perlu diniatkan, ya, karena memang itu adalah satu yang wajib menurut satu pendapat, ya, itu adalah wajib. Sehingga untuk berikutnya lah dia disebut dengan, ya, umrah atau haji yang sunnat hukumnya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dengan niat akan terbedakan, ya, ibadah yang wajib dan ibadah yang sunat dalam satu ibadah yang sama, ya. Contohnya berikutnya seperti puasa. Seseorang yang dia berpuasa di hari Senin, siapa yang mengetahui bahwasanya dia ini sedang puasa Senin ataukah dia sedang mengganti puasa Ramadan, atau dia sedang berpuasa nadar, ataukah dia sedang berpuasa Daud? Lihat, siapa yang bisa membedakannya? Tentunya zat yang mengetahui niat tersebut selain dari, ya, orang yang berpuasa itu. Maka dengan niat akan terbedakan mana ibadah yang wajib, mana ibadah yang sunnat dalam ibadah yang sama. Demikian, ya. Padahal ini sama saja, ya. Seperti itu. Mengqadha puasa Ramadan wajib, puasa nadar wajib. Puasa sunnat Senin itu sunnat, ya. Puasa Senin itu sunnat. Puasa Daud itu sunnat. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Bahkan juga kita katakan, ya,
Untuk contoh yang lain, seperti seseorang yang dia memberikan harta, sejumlah harta kepada seseorang. Maka siapa yang mengetahui bahwasanya ini harta adalah untuk pembayaran zakat, ataukah ini hanya hadiah, ataukah ini hanyalah ya sedekah biasa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dengan niatlah akan diketahui, ya. Dengan niat, ya, ibadah tersebut akan diketahui, akan terbedakan. Seperti itu. Dengan niat akan terbedakan antara ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunat. Demikian pula, ya, antara dengan niat ini akan terbedakan antara ibadah yang sunat dengan sunat lainnya. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu pentingnya ya niat itu, ya. Karena dengan niat itu akan terbedakan hal-hal seperti ini. Ini fungsi niat. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ya fungsi niat itu akan terbedakan pula antara ya ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala ataukah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berikutnya fungsi dari niat. Dengan niat itu akan terbedakan ya ini untuk Allah ataukah ini untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa mengetahui ketika seseorang itu dia berdiri sholat itu ikhlas karena Allah atau dia ria? Siapa yang mengetahui, ya? Atau apa yang membedakan ketika dia melakukan sedekah itu ikhlas karena Allah, ya? Atau ria? Apa yang menjadi pembeda? Ketika seseorang itu membaca Al-Quran, dia itu ikhlas karena Allah, ataukah hanya sum'ah memperdengarkan bacaannya kepada manusia? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seterusnya, ya, seterusnya dengan niat maka akan terbedakan apakah ibadah tersebut atau sesuatu tersebut ikhlas karena Allah ataukah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah mendapatkan beberapa fungsi dari niat. Kita akan simpulkan. Yang pertama adalah dengan niat akan terbedakan sesuatu itu ibadah atau menjadi kebiasaan manusia. Dengan niat akan terbedakan antara ibadah dengan kebiasaan manusia atau budaya manusia. Itu budayanya, ibadahnya. Ataukah ibadahnya? Itu kebiasaannya ataukah ibadah bagi dirinya? Demikian. Dengan niat. Kemudian yang kedua adalah dengan ibadah, dengan niat tersebut akan terbedakan, ya. Jadi fungsi niat itu akan membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya dengan niat. Inilah fungsi niat, membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Apakah antara ibadah yang wajib satu dengan ibadah wajib yang lainnya dari jenis yang berbeda? Contohnya seperti ya salat fardu, kemudian puasa Ramadan, haji pertama sekali, zakat, demikian. Ini tentunya butuh niat. Dengan niat itu akan terbedakan. Begitu juga ya masih dalam keterangan yang kedua, yaitu dengan niat akan terbedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Rinciannya adalah yang pertama ya terbedakan antara ibadah yang satu yang berbeda jenis dengan ibadah yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah terbedakan antara ibadah yang wajib yang satu dengan ibadah wajib yang lainnya masih dalam satu jenisnya dengan niat. Seperti contohnya sholat duhur dengan sholat asar, ya.
Seperti itu. Salat asar dengan salat isya dengan niatlah akan terbedakan. Kan juga terbedakan dengan waktunya. Betul. Gimana kalau seandainya kita katakan seseorang itu melakukan qadha, itu mengganti sholat dikarenakan dia terlupakan atau karena ketiduran yang begitu panjang. Yang kata Nabi SAW, "Man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha, la kafarata illa dzalika." Siapa saja yang lupa sholat atau tertidur dari sholat, maka hendaklah dia sholat ketika dia ingat, tidak ada tebusan kecuali hal itu saja. Demikian ya. Tertidur dia atau lupa dia dari beberapa sholat sangat mungkin ya. Maka dia mengqadhanya. Ketika itu zuhur dengan asar lupa, dikerjakan di waktu maghrib 4 rakaat ya. Setelah melakukan sholat maghribnya 4 rakaat. Ini sholat apa? Lihat. Dengan niat akan terbedakan. Seperti itu. Antara satu kewajiban dengan kewajiban yang lain di satu jenis sholat, di satu jenis ibadah. Begitu juga apa yang membedakan antara ya puasa qadha yang satu dengan puasa qadha yang lain. Atau puasa Ramadan di hari pertama dengan hari kedua. Menurut pendapat yang kuat tidak boleh ya untuk berniat di awal Ramadan di tanggal 1 untuk semuanya, tidak. Tapi harus berniat di setiap malamnya. Man lam yujmi'i siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Kata Nabi SAW, siapa saja yang tidak berniat sebelum waktu fajar, waktu subuh, ya, maka tidak ada puasa baginya. Siapa saja yang tidak berniat ya untuk berpuasa, kita ulangi, siapa saja yang tidak berniat untuk berpuasa sebelum subuh, maka tidak ada puasa bagi dia. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga seseorang yang dia berzakat. Ketika contohnya dia baru mengetahui bahwasanya ternyata ada zakat pada hartanya, baru sadar dia, dan itu sudah berlalu tahun lalu, 2 tahun yang lalu, maka dia harus menzakati hartanya yang tahun sebelumnya. Dengan apa? Yang membedakan hal tersebut dengan niat. Baik, ibadah yang sama tapi ya kewajibannya berbeda-beda. Begitu juga ya antara ibadah yang wajib dengan yang sunat di satu ibadah yang sama, maka ini dengan niatlah akan terbedakan. Kemudian yang ketiga yang kita akan sebutkan fungsinya fungsi dari niat tersebut adalah membedakan antara ibadah tersebut ikhlas karena Allah, ditujukan untuk Allah ataukah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini penjelasan yang bisa kita sebutkan pada pertemuan kali ini. Dan kita buka sesi soal jawab. Insyaallah taala pada waktu mendatang kita akan masuki ya pembahasan adab yang lainnya, yaitu adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai penyempurna dari pembahasan tentang niat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita buka sesi soal jawab. Bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif dengan kita di sini, maka silahkan hubungi nomor layanan kami di nomor 0822 8888 6630. Atau bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin melayangkan pertanyaan lewat chatting WhatsApp, maka bisa di nomor yang sama atau di nomor yang lainnya 0852 6190 4177. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Baik, ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, saya Faizal dari Singapura. Masya Allah ya. Ustadz, apa kabar? Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberkahi segala urusan Ustadz di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Saya mau bertanya, apa hukum lelaki memakai jam tangan yang mengandung PVD emas kuning? Ia tidak mengandung 1% pun emas asli, cuma warnanya saja yang berwarna emas kuning. Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Faizal dari Singapura. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada antum sekeluarga di mana saja berada, demikian pula memberikan perlindungan kepada antum dan hidayah serta taufiknya. Begitu juga kami ya kaum muslimin yang lainnya di mana saja berada. Amin. Ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya laki-laki dilarang untuk memakai emas. Yang dimaksudkan emas di sini adalah emas yang berbentuk atau yang berasal dari kuningan. Dalam bahasa syar'i atau bahasa wahyunya adalah az-zahab. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Hurrima libasul hariri wadh-dhahabi ala dhukuri ummati wa uhilla li inasihim." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, diharamkan menggunakan atau memakai sutra dan emas bagi laki-laki dari umatku ini, dan dihalalkan untuk para wanita dari umatku ini. Demikian hadisnya, kalau tidak salah hadis riwayat Abu Daud atau Tirmidzi atau An-Nasai serta Ibnu Majah ya. Yang jelas salah satu dari ashabus sunan. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, hadis tersebut hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi haram ya ad-dhahab, itu menggunakan zahab. Ingat ya, menggunakannya. Adapun memilikinya tidak. Menggunakan itu yang diharamkan. Adapun memilikinya tidak. Sebagaimana memiliki sutra juga tidak diharamkan. Memiliki emas juga tidak diharamkan. Hanya saja menggunakannya bagi laki-laki ini yang diharamkan. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Jadi yang diharamkan adalah yang dia disebut dengan az-zahab, yaitu emas yang berwarna kuning. Adapun sebutan-sebutan emas untuk sesuatu yang lain yang sesungguhnya bukan az-zahab, seperti contohnya emas putih, ya, emas putih. Nah, kita katakan emas putih ini bukanlah sesuatu yang terlarang untuk digunakan, walaupun barangkali dia lebih mahal ketimbang zahab itu, yaitu emas yang kuningan. Demikian ya. Hanya saja jangan sampai ketika digunakan itu dia menyerupai wanita, maka dilarang. Karena Rasulullah SAW mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita seperti itu ya. Adapun jam tangan ya atau hiasan yang lain seperti contohnya cincin yang dia mengandung PVD ya, dia berwarna emas kuning tapi dia sesungguhnya bukanlah emas ya, hanya dari sisi warna yang sama, maka ketahuilah hal ini tidaklah dilarang, wallahu taala a'lam ya, tidak dilarang. Hanya saja barangkali apabila ini menjadi sesuatu yang tasyabbuh, mirip dengan emas itu sehingga orang lain menduga itu adalah emas, maka di sini ya butuhnya untuk dihindari, karena kekhawatiran dugaan hal tersebut ya itu menjadi dibolehkan ya, sebaiknya itu dihindari, kecuali dia bisa menjelaskan kepada orang-orang di sekitarnya yang melihatnya bahwasanya yang dipakainya ini adalah
ya bukan emas asli, tapi ya hanya warnanya yang mirip dengan emas, demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, semoga bermanfaat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ternyata kita hanya mampu untuk menjawab satu pertanyaan saja karena ternyata sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun bila ada kesalahan, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf bila ada kesalahan. Kesalahan maka tinggalkan, adapun kebenaran maka amalkan. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada kaum muslimin seluruhnya untuk berinfak, bersedekah jariyah, memiliki aset akhirat, agar bisa membebaskan lahan Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana sekitar 3,7 miliar, ya sekian miliar rupiah. Maka silahkan salurkan infak dan sedekah jariah Anda agar Anda memiliki aset akhirat ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127488555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.